Upin Ipin dan Jin Botol. Pada suatu hari, Upin, Ipin, dan Mail sedang asik memancing ikan di sungai. Sudah berjam-jam lamanya mereka memancing, tapi Upin belum juga mendapatkan ikan. Sedangkan Mail dan Ipin mereka berhasil mendapatkan ikan yang cukup besar ukurannya. Mail dan Ipin pun mengejek Upin yang belum juga mendapatkan ikan. Upin pun diledek seperti itu, tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, karena sudah mendapatkan ikan, akhirnya Ipin dan Mail pun akan segera pulang. Sedangkan Upin tak mau ikut pulang sebelum mendapatkan ikan. Akhirnya, Mail dan Ipin pun meninggalkan si Upin sendirian. Saat Upin sedang sendirian memancing ikan di sungai, dia pun melihat ada botol yang mengapung di sungai. Botol itu berwarna hitam gelap, sehingga tak terlihat apa yang ada di dalamnya. Upin pun baru pertama kali melihat botol yang seperti itu. Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam botol itu, akhirnya Upin pun mengambil botol yang mengapung di sungai di tempat dia memancing. Setelah berhasil mengambil botol hitam itu, Upin pun duduk dan segera membuka tutup botolnya. Namun, ketika dibuka, tiba-tiba dari dalam botol itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Dan dari asap itu tampak ada sebuah sosok besar dengan mata yang menatap tajam ke arah si Upin. Melihat itu, Upin pun panik, ketakutan. Namun, tiba-tiba sosok itu berkata, "Jangan takut kepadaku. Aku ini adalah jin yang sudah terkurung di dalam botol itu selama ratusan tahun lamanya. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah membebaskanku dari dalam botol itu. Oleh karena itu, akan kuberi kau 3 permintaan." Mendengar itu, Upin pun sangat senang. Akhirnya dia pun langsung mengajukan permintaan yang pertama. Upin berkata, "Kalau begitu untuk permintaan yang pertama, aku mau ikan yang sangat banyak." Seketika itu juga jin itu mengabulkan permintaan si Upin. Upin sangat kesal dengan Mail dan Ipin yang tadi meledek dia karena belum mendapatkan ikan satu pun. Upin pun berkata di dalam hati, "Akhirnya aku bisa membalas mereka. Mail dan Ipin pasti akan sangat terkejut melihat aku mendapatkan ikan yang sangat banyak." Setelah mengabulkan permintaan yang pertama, jin itu kembali berkata, "Sekarang permintaan keduamu apa, Tuan Upin?" Upin pun kembali berpikir, kira-kira apa yang akan dia minta di permintaan yang kedua. Setelah dia berpikir, akhirnya dia ingat kalau dia tak punya rambut. Upin pun langsung meminta ditumbuhkan rambut yang keren di kepalanya. Langsung saja, seketika itu juga, jin itu langsung mengabulkan permintaan si Upin. Akhirnya Upin pun kini punya rambut sungguhan yang sangat keren. Selama ini Upin sangat sedih karena selalu dibilang botak oleh orang-orang, padahal dia masih punya rambut walaupun cuma hanya 1 lembar. Akhirnya kini dia bisa mengejutkan semua orang dengan rambut barunya yang lebat dan keren. Setelah mengabulkan permintaan yang kedua, jin itu pun kembali berkata, "Sekarang apa permintaan ketigamu, Tuan Upin?" Bersambung, lanjut part 2, komen di bawah dan tonton juga video-video saya yang lainnya.